Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan begitu banyak nikmat, yakni nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat menuntut ilmu. Nah, salat beriringkan salam kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana kita mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya Junaina Saputri Sagala NIM 0705 201002 dari kelas Fisika 1 semester 6. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai inflasi dan deflasi sebagai untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Fisika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Pandopatan Harahap, MPFIS MPD. Nah, langsung saja ke topik pembahasannya apa saja, yaitu yang pertama adalah pengertian inflasi, yang kedua faktor terjadinya inflasi, yang ketiga pengertian deflasi, dan yang terakhir itu adalah faktor terjadinya deflasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai inflasi. Nah, inflasi adalah suatu kondisi di mana tingkat umum harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian secara berkelanjutan meningkat seiring waktu. Dalam inflasi, daya beli uang menurun karena harga-harga meningkat. Ini berarti bahwa dengan jumlah uang yang sama, orang dapat membeli jumlah barang dan jasa yang lebih sedikit. Inflasi yang moderat dapat memiliki efek ekonomi yang relatif stabil, seperti mendorong konsumsi dan investasi karena ekspektasi harga yang meningkat atau mengurangi beban hutang. Namun, inflasi yang tinggi atau tidak terkendali dapat memiliki dampak negatif, seperti merusak daya beli masyarakat, mengurangi nilai tabungan, dan mempengaruhi alokasi sumber daya. Nah, pemerintah dan bank sentral memiliki peran dalam mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter, seperti mengatur suku bunga atau menjalankan kebijakan fiskal yang sesuai. Tujuan utama adalah menjaga stabilitas harga dan mencegah inflasi yang berlebihan atau deflasi yang merugikan perekonomian. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor terjadinya inflasi gitu. Nah, yang pertama, permintaan agregat yang tinggi. Nah, jika permintaan konsumen dan investasi meningkat secara tiba-tiba tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa, harga-harga dapat naik karena penawaran tidak dapat memenuhi permintaan yang tinggi. Nah, yang kedua, penyusutan nilai mata uang. Jika nilai mata uang suatu negara terdepresi secara signifikan, misalnya akibat inflasi yang tinggi, harga-harga barang impor akan meningkat sehingga dampak pada kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri. Nah, yang ketiga adalah biaya produksi yang meningkat. Jika biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, atau energi naik secara signifikan, produsen mungkin akan menaikkan harga barang dan jasa untuk mengimbangi biaya yang lebih tinggi tersebut. Nah, yang keempat adalah pertumbuhan moneter yang cepat. Jika jumlah uang yang beredar di pasar meningkat secara signifikan tanpa pertumbuhan ekonomi yang sesuai, maka terlalu banyak uang yang beredar akan mengarahkan pada peningkatan permintaan dan akhirnya inflasi. Nah, itulah faktor-faktor dari inflasi terjadinya suatu negara akan terlanda inflasi seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari deflasi. Apa sih itu deflasi? Nah, deflasi adalah kebalikan dari inflasi. Deflasi adalah kondisi di mana tingkat umum harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian secara berkelanjutan menurun seiring waktu. Dalam deflasi, daya beli uang meningkat karena harga-harga turun. Ini berarti bahwa dengan jumlah uang yang sama, orang dapat membeli jumlah barang dan jasa yang lebih banyak. Nah, deflasi dapat memiliki efek ekonomi yang kompleks. Secara umum, deflasi dapat menyebabkan penundaan pembelian konsumen karena ekspektasi harga yang lebih rendah di masa depan, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Deflasi juga dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan keuntungan perusahaan, meningkatkan beban hutang, dan mempengaruhi investasi. Namun, deflasi juga dapat dianggap positif dalam beberapa kasus, terutama ketika disebabkan oleh peningkatan efisiensi produksi atau penurunan harga energi yang signifikan.
Deflasi juga dapat memberikan manfaat kepada konsumen karena daya beli yang lebih kuat. Pemerintah dan bank sentral berusaha menghindari deflasi yang berkepanjangan dan merugikan dengan menggunakan kebijakan moneter dan fiskal yang tepat. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor deflasi. Ada 4. Yang pertama itu adalah kelemahan permintaan. Jika permintaan konsumen dan investasi menurun secara signifikan, harga-harga barang dan jasa dapat turun karena penawaran lebih rendah dari permintaan. Nah, kedua, kelebihan kapasitas produksi. Jika kapasitas produksi melebihi permintaan, produsen mungkin akan menurunkan harga untuk mendorong pembelian sehingga menyebabkan deflasi. Yang ketiga, penurunan biaya produksi. Jika biaya produksi seperti bahan baku atau tenaga kerja menurun secara signifikan, produsen dapat menurunkan harga untuk tetap bersaing sehingga menyebabkan deflasi. Nah, yang keempat adalah penurunan jumlah uang yang beredar. Jika jumlah uang yang beredar berkurang atau bertumbuhnya melambat secara signifikan, permintaan terhadap barang dan jasa dapat menurun dan dapat menyebabkan deflasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi deflasi dan inflasi. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata atau kekurangan materi yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.